Acara ini dipersembahkan oleh Rumah bandar narkoba digerebek BNN Provinsi Jawa Timur. Berbagai jenis narkoba senilai miliaran rupiah diketemukan. Protes peralihan pengelolaan sekolah, ratusan siswa dan orang tua gelar aksi demo. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Anjung Purbawi kembali hadir menemani Anda dalam program Jatim Today, edisi Jumat 11 Maret 2016. Jika melihat sekeliling saya pemirsa, memang suasana sedikit berbeda, karena saat ini saya berada di workshop mahasiswa ITS yang beberapa waktu lalu telah memenangkan kompetisi bertaraf internasional. Dan saat ini di sebelah kiri saya juga ada rangkaian, ini nantinya akan dibuat menjadi sebuah mobil formula nanti pemirsa. Kami akan membahasnya lebih dalam apa saja persiapan, lalu bagaimana juga persiapan ketika mahasiswa ini mengikuti kompetisi bertaraf internasional yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Namun seperti biasa sebelumnya kami akan menyampaikan serangkaian informasi teraktual dari Jawa Timur yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Pemirsa, berikut Jatim Today selengkapnya. Ya pemirsa, sebuah rumah di Sidoarjo yang dihuni oleh bandar narkoba berhasil digerebek oleh BNN Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan aparat kepolisian. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 kg sabu-sabu, kemudian 20.000 pil ekstasi, dan 5.000 pil Happy Five. Selain itu pemirsa, dalam penggerebekan ini berhasil diamankan 1 bandar narkoba dan 3 komplotannya. Petugas Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur langsung melakukan penggerebekan sebuah rumah di kawasan perumahan di Oasis Village Sidoarjo yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis narkoba. Setelah berhasil mendobrak pintu, petugas BNN Provinsi Jatim ini kemudian menggeledah setiap bagian rumah untuk mencari barang bukti narkoba. Hasilnya tidaklah mengecewakan, dengan menemukan 5 kg sabu, 20.000 butir pil ekstasi, dan 5.000 butir pil Happy Five. Saat digerebek tersebut, bandar narkoba Suhendro alias Dalpo sedang bersantai bersama istri dan anaknya. Setelah ditangkap dan ditemukan barang bukti, tersangka kemudian dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, petugas BNN Provinsi Jawa Timur juga menangkap 3 anggota jaringan Suhendro alias Dalbo, di antaranya Tovan Andriadi, Joko Heru Prastyo, dan Pujiono. Dalbo sendiri sebagai bandar hanya memegang 1 gram saja. Sementara kaki tangannya ada 3 orang, yang 1 adalah sebagai koordinator kurir, yang 2 adalah kurir. BNN Provinsi Jawa Timur masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus penggerebekan gudang narkoba tersebut. Keempat tersangka terancam hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan siswa dan wali murid di Kota Blitar menolak pengambil alihan pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun ini. Mereka menggalang dukungan dengan mendukung wali Kota Blitar untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ratusan masa siswa-siswi SMA SMK se-Kota Blitar bersama para wali murid Kamis pagi menggelar aksi turun ke jalan. Mereka juga menggalang tanda tangan pada kain sepanjang 500 meter sebagai bentuk dukungan pada wali Kota Blitar Saman Hudi untuk menggugat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan SMA SMK diambil alih pemerintah provinsi ke Mahkamah Konstitusi MK. Gugatan wali Kota Blitar itu sudah didaftarkan ke MK. Gugatan itu dilayangkan karena khawatir pengelolaan SMA SMK menjadi tidak lebih baik di tangan pemerintah provinsi.
Wali Kota Blitar Samanudi Anwar menjelaskan pendidikan merupakan program prioritas pemerintah Kota Blitar. Karena itu, tahun ini dari besaran APBD 2016 yang mencapai 800 miliar, 46% atau sekitar 370 miliar dialokasikan untuk dunia pendidikan. Pemerintah Kota Blitar telah memberlakukan sekolah gratis berikut fasilitasnya, mulai bis sekolah, seragam, sepatu, SPP dan bebas uang gedung. Sementara itu, tahun ini pemerintah Kota Blitar akan memberikan tablet serta sepeda gratis dan telah menganggarkan 25 miliar rupiah untuk uang saku pada seluruh murid sekolah Kota Blitar. Jika pengelolaan SMA, SMK diambil alih oleh provinsi, dikhawatirkan akan menghilangkan seluruh fasilitas pendidikan gratis yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kota Blitar. Dari Kota Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, aksi koboi dilakukan seorang pengguna jalan di Surabaya. Akibat tidak diberi jalan ketika ingin mendahului, seorang pengemudi mobil memecahkan kaca depan sebuah truk menggunakan sebuah pistol. Truk tronton yang dikendarai Devi Prastiono, 29 tahun, warga Sidoarjo, kaca depannya pecah Kamis siang akibat dipukul menggunakan senjata api seorang pengguna jalan. Aksi koboi pengemudi mobil sedan itu menurut keterangan Devi, berawal saat dirinya tidak memberi jalan mobil sedan yang hendak mendahului truknya. Pelaku yang tak terima kemudian memberhentikan truk tronton dan langsung memecah kaca depan truk menggunakan gagang senjata api yang digenggamnya. Usai memecahkan kaca depan truk, pelaku langsung kabur. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Dia di tengah, saya di kiri. Ya. Saya cuma bilang sabar talah, Cak. Terus kira mana responnya orangnya? Kon gak terima ta? Lek gak terima ngomong kamu gak terima. Kalau gak terima. Turun kamu. Keluarin senjata api gitu, Mas. Belum ngeluarin pertama. Terus keduanya dia baru ngeluarin senjata api. Diapakan senjata itu, Mas? Diduduk ini apa? Di gini kan apa? Dipukul kan kok? Dipukul. Kaca pecah langsung. Kami belum tahu ya. Jadi itu dipecahkan dengan menggunakan popor senjata, bukan ditembak. Tapi dipecahkan dengan menggunakan popor senjata itu, semacam senjata laras pendek itu. Kalau dari pemeriksaan sementara, ciri-ciri pelaku gimana? Dia menggunakan kendaraan Yaris atau metalik. Dan kami akan selidiki siapa yang pemilik kendaraan. Pelaku yang identitas kendaraannya sudah dikantongi polisi itu kini diburu aparat kepolisian. Lantaran kejadiannya masuk wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kasus itu kini dilimpahkan penyidik Polrestabes Surabaya ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri pisang di Probolinggo nyaris dihajar massa. Massa geram lantaran pelaku yang diamankan di kantor kelurahan setempat hendak dibebaskan dan hanya dikenakan denda. Muklas 18 tahun warga Kareng, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dikawal ketat staf Kelurahan Pilang dan polisi berpakaian preman saat hendak dibawa pulang keluarganya Kamis petang. Aksi dorong dan adu mulut antara pihak keluarga pelaku dan warga tak bisa dihindari ketika pelaku dibawa pulang. Sebelumnya Muklas sempat menjadi bulan-bulanan warga ketika kepergok warga mencuri buah pisang milik Slamet di Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Saat beraksi, Muklas ditemani Halim, temannya yang berhasil kabur dari kepungan warga. Warga marah karena aksi pencurian pisang di kampungnya marak, namun pihak kelurahan justru akan membebaskan pelaku dan hanya dikenai denda. Dia sering ke silang nek pembiaran. Oh, sering pencurian pisang. Oh, sering kan. Sama berharap pelakunya ini dihukum atau gimana? Ya hukum aja. Iya, kita tuman, Pak. Mengganggu lingkungan kan. Sementara itu, pihak Kelurahan Pilang mengaku hanya bertindak sebagai mediator antara keluarga pelaku dan pemilik pisang dalam kasus ini. Meski sempat memicu kekecewaan warga, namun jalan damai kasus pencurian pisang ini tetap dipilih. Uang damai 1,6 juta rupiah rencananya akan digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana makam desa karena 2 tandan pisang yang dicuri pelaku ditanam di area makam oleh Slamet pemiliknya yang juga bekerja sebagai juru kunci makam. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan.
Ya, pemirsa, di belakang saya saat ini rekan-rekan dari mahasiswa ITS tengah merangkai sebuah mobil formula dan mereka juga pemirsa yang beberapa waktu lalu mengikuti kompetisi bertaraf internasional yaitu dengan konsep mobil irit ya Mas ya, yang beberapa waktu lalu menang. Nah, pemirsa nanti kita akan membahasnya, namun usai jeda pariwara berikut ini kami akan bergabung dengan rekan Aprilia Putri yang menyampaikan terkait limbah plastik yang diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Seperti apa usai jeda pariwara berikut ini.